Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Muhammad Iqbal SH MH, advokat dan penasihat hukum, bertindak untuk dan atas nama terdakwa Ayam berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024 menyampaikan pembelaan lisan pada hari ini. Nota pembelaan ini merupakan bagian dari hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil, efektif, dan seimbang dalam proses peradilan pidana. Yang Mulia Majelis, sebelum masuk ke pokok pembelaan, izinkan saya menyampaikan bahwa kami tidak menafikan bahwa sebuah nyawa telah hilang. Kami tidak menutup mata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban bebek. Namun demikian, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dihukum lebih dari apa yang ia telah lakukan. Hukum memerintahkan kita membedakan antara tindakan yang direncanakan dengan matang dan tindakan yang terjadi secara spontan dalam kondisi emosi, panik, dan tanpa persiapan. Yang Mulia Majelis, Jaksa Penuntut Umum menuntut klien kami dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, sepanjang sidang, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa merencanakan pembunuhan itu terlebih dahulu. Tidak ada bukti kapan niat itu muncul, bagaimana rencana dibuat, di mana rencana dirancang, dan apa langkah-langkah persiapan yang dilakukan. Satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh jaksa adalah bahwa terdakwa membawa pisau lipat. Padahal, pisau lipat adalah barang pribadi yang sudah lama ada di dalam motor, bukan bukti perencanaan. Unsur dengan rencana terlebih dahulu mensyaratkan adanya waktu jeda, kesempatan bagi pelaku untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan akibat perbuatannya. Di persidangan, hal itu tidak pernah terungkap. Tindakan yang dilakukan terdakwa terjadi tidak terencana, terjadi mendadak, terjadi setelah korban menggigit tangan terdakwa, dan terjadi dalam kondisi panik. Perbuatan seperti ini, Yang Mulia, secara hukum tidak dapat dimasukkan ke dalam pasal 340 KUHP. Yang Mulia Majelis, jaksa juga menggabungkan unsur pencurian dengan pembunuhan. Namun, di persidangan terungkap dengan jelas bahwa terdakwa datang ke kos korban untuk bertemu, bukan untuk mencuri. Tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa tujuan awal kedatangan terdakwa adalah pencurian. Kekerasan yang terjadi tidak dilakukan untuk memudahkan pencurian, melainkan karena emosi dan kepanikan. Pengambilan barang dilakukan setelah korban meninggal. Ini berarti unsur-unsur pasal 365 ayat 3 tidak terpenuhi, terutama unsur penting. Kekerasan dilakukan untuk memudahkan pencurian. Yang Mulia Majelis, jika majelis sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa tetap bersalah, maka kualifikasi hukum yang tepat adalah pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan tanpa rencana. Karena perbuatan dilakukan spontan, terjadi dalam kondisi emosional, tidak ada persiapan, tidak ada rencana matang, tidak ada tujuan khusus selain luapan emosi sesaat. Pasal 340 dan pasal 365 ayat 3 menuntut adanya unsur-unsur yang tingkat kesalahannya jauh lebih berat. Unsur-unsur itu tidak terbukti di persidangan. Yang Mulia Majelis, dalam menilai kesalahan, hukum juga memerintahkan kita menilai keadaan diri pelaku, bahwa terdakwa masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Terdakwa menunjukkan penyesalan mendalam. Terdakwa kooperatif selama seluruh proses hukum. Terdakwa adalah mahasiswa yang hidup dalam ketekanan ekonomi dan mental. Peristiwa ini adalah tragedi bagi dua belah pihak. Yang pertama, keluarga korban kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Yang kedua, keluarga terdakwa kehilangan masa depan anaknya. Kami memohon agar majelis mempertimbangkan aspek kemanusiaan ini. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang pertama, menyatakan dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua, menyatakan pasal 365 ayat 3 KUHP tidak terbukti. Yang ketiga, jika majelis berpendapat lain,
Mohon, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP. Yang keempat, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia muda, penyesalan, dan kondisi psikologis terdakwa. Yang mulia majelis, pembelaan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Pembelaan ini kami sampaikan agar terdakwa tidak dihukum lebih berat dari apa yang seharusnya menurut hukum. Kami percaya bahwa majelis hakim akan menjatuhkan putusan dengan hati nurani, kebijaksanaan, dan rasa keadilan. Sekian pembelaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.